Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak kaget juga ternyata ya, bahwa semua presiden Indonesia terdahulu tidak bisa tandingi jagonya Jokowi cari utang. Betul juga ya, secara demokrasi ya sah-sah aja mau hutang kemana. Tetapi perlu diingat bahwa sebagai kepala negara punya tanggung jawab besar begitu kan. Setelah lengser pun dia punya tanggung jawab besar begitu, tidak hanya jago cari utang dan sebagainya. Menurut saya pribadi bahwa mengapa Presiden Jokowi itu bisa gagal? Satu begitu. Kalau dia cari utang ya, cari investasi keluar sana sini, saya juga bisa begitu kan. Nah, yang paling keberhasilan kepemimpinan itu adalah bagaimana membangun sebuah prestasi, membangun infrastruktur tanpa hutang. Itu yang sebenarnya punya prestasi besar begitu kan. Kalau cari utang sana sini ke Cina misalnya, ke Amerika misalnya, ya semua orang bisa melakukan itu karena ada dananya itu begitu kan. Dana utang itulah yang kemudian dianggap gagal karena dia punya utang begitu kan. Siapapun kalau ada uang ya bisa jadi ya infrastruktur itu sangat bagus begitu. Tapi pada hakikatnya walaupun Pak Jokowi ya cari utang ke sana ke sini, infrastruktur saat ini ya lihat sendiri, publik bisa melihat bahwa bisa dikatakan juga gagal kan seperti itu logika kita begitu kan. Bahkan komentar-komentar netizen seperti ini ya, agak pedas. Ini komentar-komentar netizen, presiden juara. Semua presiden Indonesia terdahulu tidak bisa tandingi jagonya Jokowi cari utang. Betul begitu kan. Jadi kalau cari utang ke sana sini ya ada ada dampak positif, misalnya investasi dari Cina ke Indonesia misalnya, ya siapa yang nggak tahu begitu kan. Bahkan ada yang berkomentar di sini, tahun 1998 itu Soeharto jatuh karena banyak hutang dari kekayaan negara, hutang ke IMF dan Bank Dunia. Tokoh ya reformasinya adalah Amin Rais. Ada kemungkinan loh Pak Jokowi berani hutang jor-joran hingga 7,3 ribu triliun. Siapapun ya, siapa tahu dengan BIM salah BIM bisa dibayar cash karena di kantong ada uang 11 triliun. Ya aneh juga begitu kan. 11 ribu triliun itu dengan pendapatan yang ada di Indonesia berapa begitu kan. Bayar bayar bunganya saja dengan utang-utang Indonesia itu tidak cukup begitu kan. Maka menurut saya pribadi langkah yang paling utama itu adalah bagaimana gaji-gaji yang kemudian menjadi fantastis begitu itu seharusnya dikurangi begitu kan. Karena ini memang sangat kental dengan adanya yang namanya utang negara begitu kan. Bagaimana kalau mengalami degradasi misalnya, mengalami satu krisis yang luar biasa, siapa yang menjadi dampak? Ya kita masyarakat begitu kan. Oh jadi benar yang di kantong Jokowi 11 triliun ternyata hasil utang. Ya ini apakah Pak Jokowi bisa dikatakan hebat? Menurut saya belum hebat. Karena apa? Karena dia masih punya utang yang membangun infrastruktur. Kalau yang bagi kami, kalau orang yang disebut hebat itu adalah orang yang membangun infrastruktur tanpa hutang. Itu kan baru hebat begitu kan. Jadi kalau masih hutang ya siapapun bisa karena ada uangnya begitu kan. Khususnya sifat tak tahu malu adalah sifat terungga. Ini banyak sekali ya yang mengkritik mereka. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Tetapi inilah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus didengar oleh pemerintah begitu. Dia berhutang karena masih percaya ada dana 11 ribu triliun. Baru di era Jokowi ada rencana rakyat kecil pengguna motor harus bayar mau lewat 25 ruas di jalan di Jakarta. Kalau udah nggak mampu bikin sejahtera, rakyatnya mending mundur saja, kasih kepada orang yang mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya sampai kapanpun ya presiden itu tidak bisa mundur begitu kan. Karena apa? Karena dia dianggap sebagai mampu untuk mengelola bangsa kita begitu. Walaupun ada kegagalan-kegagalan yang harus kita amati betul begitu kan. Maka rakyat jangan tinggal diam, jangan hanya tertawa sana sini begitu kan. Biasanya orang-orang yang tertawa itu adalah tidak punya dampak kepada dirinya begitu kan. Tapi suatu saat nanti anak cucu Anda akan menjadi dampak yang luar biasa begitu.
Ini bahkan presiden terdahulu tidak bisa dibeli. Beliau cukup cerdas untuk membela rakyat dan bangsanya serta berpegang teguh pada konstitusi, menjaga marwah Pancasila dan semua undang-undang, menghindari konflik antar rakyat, bertindak jujur dan adil demi cita-cita kemerdekaan. Ya betul begitu kan. Ya kami pribadi menganggap bahwa bukan Pak Jokowi dianggap sebagai presiden yang gagal juga, tetapi ada keberhasilan yang luar biasa begitu kan. Jadi yang pertama yang saya lihat amati, angka kemiskinan juga sangat luar biasa ya, ada penurunan. Terus kemudian bantuan untuk membangun infrastruktur yang ada desa, walaupun itu kemudian itu menjadi catatan penting yang hari ini kepala desa jabatannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun begitu kan. Tetapi inilah demokrasi kita yang harus kita hormati begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, semua presiden Indonesia terdahulu tidak bisa tandingi jagonya Jokowi cari hutang. Ya, ditulis dari Salamuddin Daeng ya. Sampai dengan bulan Desember 2022, surat utang negara ya Indonesia mencapai 4.368,8 triliun, naik dari 1,101,6 triliun pada Desember 2014 saat pertama Jokowi diangkat menjadi presiden. Surat utang negara bertambah sebesar 267,2 triliun atau bertambah sebesar 297% selama 8 tahun Jokowi memimpin administrasi negara. Ya, ini kan sudah ada bukti, sudah ada fakta begitu kan. Dari utang-utang inilah yang kemudian dalam bentuk dalam bentuk jangka yang panjang itu juga mengantungkan di satu sisi, tapi di satu sisi dia punya hutang besar begitu kan. Apalagi itu jalan tol, misalnya membangun tol, infrastruktur, terus kemudian hanya hutang sana sini ya, bayar bunganya aja masih belum cukup kan, seperti itu logika kita. Sedangkan pendapatan yang ada di Indonesia itu masih jauh untuk membayar itu begitu. Dan bahkan dengan demikian Jokowi menambahkan surat utang negara 3 kali lebih besar dibandingkan semua atau seluruh utang yang pernah dibuat di seluruh pemerintahan di Indonesia sejak Republik ini berdiri. Bahkan utang luar negeri pemerintah bagaimana? Utang luar negeri pemerintah juga bertambah cukup besar, meskipun tidak sebesar tambahan utang dalam bentuk surat utang negara. Bahkan utang luar negeri pemerintah bertambah dari 129,74 miliar dolar Amerika pada tahun 2014 menjadi 190,51 miliar dolar Amerika pada tahun 2022 kuartal 3 tahun 2022. Ini kan cukup banyak sekali begitu kan. Apa yang mau dibanggakan kalau punya hutang besar begitu kan? Yang perlu dibanggakan adalah ketika infrastruktur itu tidak punya hutang, lalu kemudian tidak memperbebankan masyarakat dan sebagainya begitu kan. Karena pada hakikatnya kesejahteraan itu dan keadilan itu yang harusnya junjung tinggi terhadap bangsa kita begitu kan. Di mana letak keadilan sekarang? Di mana letak nilai-nilai demokrasi kita begitu kan? Di mana letak kesejahteraan masyarakat hari ini? Ya kalau apa-apa itu naik, BBM juga naik, ini kebutuhan pokok juga naik. Apakah itu yang prestasi luar biasa begitu kan? Jadi menurut saya pribadi ada kegagalan besar dalam mengelola bangsa kita begitu. Bahkan dengan demikian pemerintah Jokowi menambahkan utang luar negeri sebesar 60,78 miliar dolar Amerika atau meningkat 47% sejak pemerintahan ini dilantik tahun 2014 lalu. Bahkan Jokowi menambahkan hampir separuh dari seluruh utang luar negeri yang dibuat Indonesia sejak zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan juga SBY. Tampaknya pemerintah Jokowi kemarin ya disenangi oleh para pemberi utang. Tidak tahu besok atau lusa apakah masih disenangi para pemberi utang atau tidak, mengingat utangnya sudah terlalu banyak. Ya bisa jadi Pak Presiden Jokowi tidak selamanya berada di istana begitu. Ada saatnya dia lengser begitu kan. Tetapi setelah lengser, apakah dia punya peran penting? Ya, tentu saja kalau dia independen, dia punya peran penting. Tetapi kalau dia tidak independen, apalagi mengendorse calon presidennya seperti Pak Ganjar dan Pak Prabowo, iya itu kalau menang gitu. Bagaimana kalau kalah? Ya nasibnya sama begitu, tidak punya dampak sama sekali nantinya begitu. Perannya itu kurang begitu kan.
Bahkan usaha pemerintah untuk dapat utang dan meminta BI ya lagi membeli obligasi pemerintah di pasar perdana dengan dasar UU PPSK yang disahkan secepat kilat oleh DPR melanjutkannya dari UU 2 2020. Bahkan ada kemungkinan sedang mempersiapkan mekanisme pembiayaan oleh BI menyongsong turbulensi keuangan 2003 ini. Uang siapa lagi yang mau dipakai BI ya? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Secara keseluruhan utang yang dibuat oleh pemerintah Jokowi yang mengalami kenaikan dari SUN ya sebesar 3.267,2 triliun dari utang luar negeri. Ini kan cukup banyak sekali begitu kan. Bahkan demikian maka tambahan utang Jokowi hampir setara dengan tambahan gross domestic products ya Indonesia tiap bulannya. Jadi selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia 70% sampai dengan 75% dikontribusikan oleh tambahan utang. Jadi pemerintah tidak usah ngapa-ngapain asal banyak nambah utang, maka besarlah GDP Indonesia tahun 2014 harga berlaku senilai 10,569 triliun. Artinya apa? Kalau ini hitung-hitungan, satu bulan itu bisa menghabiskan 1 triliun dengan adanya utang itu. Ya kalau hitung-hitungan ini begitu kan. Bayangkan satu bulan aja itu menghabiskan bukan 1 bulan, ini hampir bisa dikatakan 1 hari begitu kan, karena dengan hitungan-hitungan ini utangnya sangat luar biasa begitu kan. Kalau 5 tahun menjabat ya 5 tahun menjabat lalu kemudian punya utang 3.000 triliun, berarti kalau dibagi dengan 5 tahun itu berapa? 1 hari kira-kira utang Indonesia yang yang sering menggunakan utang luar negeri berapa begitu kan? Itu bisa dipertanyakan begitu kan. Jadi setiap hari kita punya utang, yang kita makan itu adalah hutang negara begitu kan. Jadi itu yang harus kita amati, bahwa apakah selama ini keberhasilan Jokowi hanya utang saja? Ya tentu tidak begitu kan. Ada prestasi juga, tetapi perlu diingat bahwa yang namanya kesejahteraan itu dikedepankan begitu kan. Tapi yang saya salut ini adalah jangka panjang. Yang menikmati adalah cucu-cucu kita, bahkan ya anak-anak kita begitu kan. Ini kan jangka panjang, infrastruktur itu kan jangka panjang, tidak hanya bim selabim langsung menjadi punya keuntungan besar kan, seperti itu begitu kan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.